dan kasihnya. Kalau Allah itu kasih, kemudian itu gereja apa? Gereja adalah komunitas kasih, tempat di mana orang-orang menerima kasih, mereka berkumpul, itulah gereja. Karena itu, gereja adalah komunitas kasih. Firman Tuhan minggu lalu, yaitu manusia akan binasa karena ketidakpercayaan pengetahuan roh. Kalau kita binasa, ingat karena kita kekurangan pengetahuan rohani. Orang-orang tidak percaya, mereka mempunyai segalanya, tetapi mereka binasa karena pengetahuan rohani. Karena dunia ini sudah jatuh. Kita harus mengerti kalau dunia ini sudah jatuh. Yang di atas adalah kerajaan Allah, itu dunia Allah, di mana Allah yang memerintah. Sedangkan di bawah dan dunia adalah kerajaan setan, di mana setan yang berkuasa. Di dalam Alkitab dikatakan setan berkuasa atas dunia yang mana kita tinggali ini. Karena tidak mengetahui ini, maka manusia akan hancur. Setan menguasai dunia ini, tetapi manusia berkata tidak ada Allah, maka manusia itu tidak ada pilihan lain selain binasa. Dan orang-orang berkata, kenapa saya membicarakan hal-hal seperti itu? Iblis ada di mana? Iblis atau setan berkata, sebenarnya kalian itu seperti mainan. Saya mainkan. Manusia di dalam dunia ini menjadi budak setan, dan setan menjadi bapaknya, tetapi manusia tidak menyadari ini. Manusia, mereka mengalami 12 masalah dan ditaruh oleh setan, tetapi mereka tidak mengerti. Bagi ini, dalam perjalanan ke gereja, saya banyak menemui rumah-rumah dukun. Kemudian saya mengatakan kepada diri saya sendiri, oh mungkin karena kurang memberitakan Injil, maka rumah-rumah dukun ini bermunculan sangat banyak. Atau sebaliknya, orang-orang memberitakan Injil datang ke gereja kita, dan wilayah-wilayah yang ada dukunnya, mereka memiliki wilayah yang terpisah. Mungkin kalau kita pergi ke sana, bertanya kepada dukun, dukun bahkan bilang kita orang percaya. Dan kalau kita memberikan tanggal lahir kita kepada dukun, dia akan memberitahu tentang masa lalu kita. Tetapi kalau dukun itu dikuasai atau dirasuki setan, maka dia akan berkata, bukannya kamu pergi ke gereja? Mungkin kita berkata, oh bagaimana kamu tahu? Dan ketika kamu memasuki tempatku, aku sudah mengetahuinya. Ketika kamu memasuki tempatku, aku melihat salib, tanda salib di belakangmu. Tadi malam, ada dukun lain juga berkata, ada orang yang luar biasa akan datang kepadaku. Ternyata itu kamu. Di dalam Alkitab dikatakan, bapamu adalah iblis. Ini bukan dukun yang berkata tentang kita, tapi setan yang di dalam dukun itu yang mengetahui siapa kita.
Peristiwa-peristiwa seperti ini sedang bermunculan, tetapi orang-orang tidak menyadari tentang fakta-fakta ini. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana tentang dunia. Di dalam dunia yang kita tinggali ini, kita berpikir, oh kita harus menghidupi diri kita dengan baik. Tetapi di Alkitab dikatakan dunia ini adalah kerajaan setan. Manusia yang tidak menyadari ini, mereka tidak ada pilihan lain selain binasa. Tapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja dunia ini karena dunia sudah jatuh. Manusia yang telah diciptakan oleh Allah tapi telah menjadi budak setan, ya mereka hidup dengan seperti itu. Karena itu Allah telah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Di dalam hati manusia Tuhan telah menaruh kekekalan, yaitu kasih Allah. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 dan 2, ini menggambarkan bagaimana kita menemukan atau merindukan Allah. Ini adalah kehausan dari hati yang mendalam dari manusia. Manusia harus mengetahui hal ini, sesuatu hal yang di dalam hati mereka. Tetapi kalau tidak mengerti, mereka akan menutupi diri mereka dengan hal-hal lain. Kalau ada uang, kita menutupi diri kita dengan uang. Dengan kesuksesan kita menutupi kerinduan dengan Allah. Dengan kesuksesan kita berusaha menutupi kerinduan kita dengan Allah, dengan berbagai sesuatu. Tetapi ini dari hati yang mendalam, kita tidak bisa menutupi kerinduan kita dengan hal-hal lain. Karena itu Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum atau pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mereka mengabaikan kenapa mereka binasa. Mereka tidak mengetahuinya. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan pada mulanya sebelum penciptaan itu adalah gelap gulita, kosong dan belum berbentuk. Apa artinya? Artinya sebelum manusia diciptakan, yaitu malaikat sudah terlebih dahulu jatuh. Malaikat itu ialah ular tua atau iblis. Malaikat itu dibuang ke bumi. Malaikat itu benar-benar menguasai dunia ini. Kalau kita tidak mengerti hal ini, berarti kita tidak mengerti Alkitab. Ular tua atau iblis ini ialah menjadi tokoh utama dalam peristiwa Kejadian 3 ayat 1-6. Adam dan Hawa telah dikuasai setan dalam satu tembakan saja telah menghancurkan mereka. Dan setan telah membuat Adam dan Hawa menghancurkan perjanjian dengan Allah. Dan inilah tipuan setan. Iblis berkata kepada Adam, ketika kamu memakan buah ini, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Tetapi bagaimana manusia bisa sama dengan Allah? Tetapi ketika kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama dengan Allah.
Melalui cara seperti ini, setan membuat manusia meninggalkan Allah dan menghancurkan perjanjian. Dalam Roma 5 ayat 12, sama seperti Adam, dosa telah masuk ke dunia dan menutupi semua manusia. Kita sebut sebagai dosa mula-mula. Ini bukan dosa yang kita perbuat, tetapi ini adalah dosa yang berasal dari Adam. Dengan kata lain, ialah masalah keterpisahan dengan Allah. Sebenarnya manusia tidak mengerti tentang dosa, karena itu yang berkata, oh, saya tidak mempunyai dosa. Itulah kebohongan. Mereka hanya mengatakan tidak mempunyai dosa, tetapi saya percaya mereka selalu melakukan dosa. Mereka mengabaikan tentang dosa mula-mula. Mereka tidak mengerti. Inti dari keterpisahan dengan Allah ialah dosa mula-mula, tetapi mereka tidak mengerti. Kamu tahu kenapa kamu tidak mengetahui Allah? Kenapa kamu tidak mempercayai Allah? Kamu tidak mempunyai pilihan lain. Kenapa kamu tidak mempercayai Allah? Kenapa? Karena Allah tidak bersama dengan kamu. Allah tidak bersama dengan kamu. Kenapa kamu tidak mengetahuinya? Apa alasannya Allah tidak bersama denganmu? Allah menciptakan kamu untuk bersama dengannya. Kenapa Allah tidak bersama denganmu? Karena kamu telah terpisah dengan Allah. Karena kamu punya kutuk keterpisahan. Kamu tidak mengerti fakta ini, tapi fakta ini menggambarkan kamu sebenarnya. Karena kamu adalah keturunan dari Adam. Semua keturunan Adam tanpa terkecuali yang mempunyai dosa mula-mula. Kamu punya dosa mula-mula, maka dari itu ia bisa menjadi bapamu. Dan di dalam Alkitab dikatakan semua orang telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang benar. Dosa kita ialah keterpisahan dari Allah. Kita harus membuat mereka mengerti hal ini. Setelah mereka mengerti, kita harus membuat mereka menyadari tentang ketidakmungkinan yang mutlak. Mereka harus menyadari masalah seperti ini dengan usaha manusia tidak akan pernah terselesaikan. Kemudian apa solusinya untuk mengatasi masalah ini? Karena manusia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, karena itu Allah yang akan menyelesaikannya. Allah menggunakan metode seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini? Allah berkata keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Karena keturunan Adam tidak bisa menyelesaikannya, maka Allah memberikan keturunan perempuan. Artinya seseorang yang bukan berasal dari keturunan Adam yang akan menghancurkan kepala ular. Keluaran 3 ayat 18. Ketika bangsa Israel tidak bisa keluar dari Mesir, dan ketika mereka mengoleskan darah anak domba, ketika itu mereka bisa keluar dari Mesir. Karena itu Allah mengatakan kepada bangsa Israel, pergi ke padang gurun dan melakukan persembahan kepadaku. Mereka menaruh darah anak domba di ambang pintu, ketika itu mereka keluar dari Mesir. Ketika itu mereka menaruh darah anak domba, setan menyerah. Dengan menggunakan darah, bangsa Israel keluar. Mereka tidak hidup sebagai budak lagi.
Jadi kita harus mengerti apa makna dari darah. Darah anak domba yang dipersembahkan itu melambangkan Kristus. Ini adalah ketidakmungkinan yang mutlak. Yesaya 7 ayat 14, perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika seseorang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan, maka ia tidak bisa disebut dengan Mesias atau Kristus. Karena itu dikatakan dalam Alkitab, seorang perempuan muda akan melahirkan dan menamakan dia Immanuel. Seseorang yang lain dari perawan Maria, ia sudah datang. Karena itu dikatakan dalam Matius 16 ayat 16, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena itu saat ini kita mempunyai Injil yang sudah lengkap, yaitu kerajaan Allah, Kristus, dan kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah metode Allah. Dan apa itu Injil? Yaitu hanya Injil kerajaan Allah dipulihkan melalui Kristus. Kita memerlukan Injil. Tanpa Kristus, Injil kerajaan Allah tidak bisa dipulihkan kepada kita. Kemudian apa yang dikatakan Paulus? Ia mengajarkan tentang kerajaan Allah terlebih dahulu, dan kemudian mengajarkan segala sesuatu tentang Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menyelamatkan dunia yang sudah jatuh? Tanpa metode Allah bisa menyelamatkan seperti apa? Tidak ada cara lain. Yang di atas adalah dunia Allah atau kerajaan Allah, di mana Kristus yang memerintah, dan di bawah adalah kerajaan setan, di mana setan yang memerintah. Karena itu Yesus berkata kerajaan Allah harus datang ke dunia ini, dan pemerintahan Kristus harus terpulihkan di dalam dunia ini. Kecuali ini tidak ada cara lain. Kerajaan Allah harus dipulihkan di dalam dunia ini. Kerajaan Allah akan dipulihkan hanya melalui Kristus. Nah, itu salib Kristus. Salib adalah peristiwa Kristus. Yesus Kristus, ia bangkit. Setelah ia bangkit, ia menjadi Tuhan atas segala ciptaan. Dan Kristus, ia naik ke surga. Ia memerintah di surga. Kristus akan datang kembali. Ketika ia datang kembali ke dunia ini, ia akan menghakimi segala sesuatu. Kemudian ia akan menggenapi kerajaan Allah. Adalah Injil itu. Ini adalah Injil kerajaan Allah yang dipulihkan melalui Kristus. Tidak ada cara lain. Ketika kita memahami ini, maka segala sesuatunya akan dipulihkan. Allah menggunakan metode seperti ini untuk memulihkan. Tetapi kalau kita tidak mengerti, maka segala sesuatunya tidak akan terjadi kepada kita. Yang pertama adalah salib Kristus. Kita lihat dalam Alkitab secara lebih rinci lagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma pasal 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita.
Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita melalui cara ini. Ini adalah keselamatan dari Allah. Ini bukan dari kita, karena ketika kita masih berdosa, Allah telah menyelamatkan kita. Ini bukan sesuatu yang harus dilakukan bersama dengan kita, tetapi dengan satu sisi, satu pihak, Allah telah melakukannya. Nah, bagi kita ini adalah sebuah kemustahilan. Bagaimana kita menerima keselamatan Allah? Karena kasih karunia, melalui iman kita diselamatkan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma tanpa kita melakukan apapun. Kalau kita melakukan sesuatu dan kemudian kita mendapatkannya, itu bukan cuma-cuma. Tanpa melakukan sesuatu pun kita menerimanya. Ini adalah pemberian dari Allah. Ini bukan berasal dari usaha kita. Jadi kita tidak bisa memamerkannya karena ini bukan berasal dari tindakan kita atau usaha kita. Roma 6 ayat 3-11. Ketika kita mengerti tentang fakta ini, kita akan menerima baptisan. Kita mati bersama dengan Kristus, kemudian kita bangkit bersama dengan Kristus. Manusia lama yang dalam diri kita harus benar-benar mati dan dikuburkan. Dan Allah akan memberikan kepada kita karunia Roh Kudus. Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita, dan di hari akhir Roh Kudus yang akan memberi kesaksian tentang salib Kristus. Saya tidak bisa melengkapinya hari ini. Yang mengatakan satu ayat, yaitu Yohanes 3:16. Kasih Allah, kita harus mengetahui apa kasih Allah itu. Alkitab mengatakan Allah, dunia mengasihi, barang siapa yang percaya kepadanya tidak bisa binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah di sini menggambarkan tentang ketritunggalan Allah. Dari mulanya Allah sudah ada dengan ketritunggalannya. Selamanya akan seperti ini. Kombinasi dari ketritunggalan Allah yang menyelamatkan kita. Dunia seperti apa yang kita tinggali ini ialah dunia yang sudah jatuh. Ini tidak sesederhana dunia, tetapi dunia yang sudah jatuh. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan Allah begitu mengasihi dunia yang sudah jatuh ini. Kasih seperti apa? Kasihnya yaitu menggambarkan Ia memberikan anaknya yang tunggal. Apa maksud dari anaknya yang tunggal? Yaitu lahir dari Allah yang menjadi anak yang unik. Ia mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita. Ia memberikan anaknya kepada kita untuk mati. Seperti inilah kasih Allah. Ketika kita percaya, kita mempunyai hidup kekal. Dalam Alkitab dikatakan Allah itu kasih. Apa esensi dari Allah? Yaitu kasih. Hari ini kita ingin mengerti kasih Allah. Walaupun kita sudah mempunyai kasih Allah ini, tetapi kita tidak mengerti kasih Allah dengan baik. Walaupun kita datang ke gereja, kita akan mempunyai masalah dengannya lagi, menjadi konflik dan pergesekan. Karena itu ada orang yang datang ke gereja, mereka mengalami kepahitan
they become upset. Why? Kenapa? Kenapa? Karena akhir-akhir ini So why? inilah yang menjadi masalah serius di dalam gereja. Walaupun gereja kita tidak seperti itu, ada suatu gereja, mereka satu gedung, tetapi terbagi menjadi dua bagian, dan ada dua pendeta. Di bagian atas juga ada pendeta, dan di bagian bawah juga ada pendeta. Pada awalnya ini adalah satu gereja, tetapi akhirnya mereka terbagi menjadi dua. Jadi terbagi jadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Dan kasus lain, ada beberapa orang mereka saling konflik untuk bisa menguasai gereja. Kasus lain juga ada polisi datang untuk melarang perkelahian di dalam gereja. Kenapa bisa seperti itu? Karena Injil telah hilang dalam gereja. Mereka bukanlah orang yang menerima kasih Allah. Kasih Allah itu seperti apa? Yaitu kasih agape. Apa kasih agape itu? Kasih tanpa syarat. Ketika kita mengatakan mengasihi orang lain, itu adalah kasih dengan syarat. Walaupun itu pasangan, mereka mengatakan saling mengasihi atau saling mencintai, tetapi mereka memiliki syarat. Kasih mereka memiliki syarat. Walaupun pasangan itu mereka mengatakan saling mencintai atau mencintai satu sama lain, tetapi ketika menjadi permasalahan, mereka bisa ada rasa marah, bisa membunuh satu sama lain. Kasih Allah bukan seperti ini. Kalau kasih Allah sama dengan kasih manusia, kita ditakdirkan dibunuh oleh Allah berapa kali. Tapi ini adalah kasih yang tak bersyarat. Tanpa kasih tak bersyarat dari Allah, kita tidak akan pernah terselamatkan. Kalau saya gambarkan dalam bentuk diagram, mungkin Anda bisa lebih mengerti. Surga, dunia, atas dan bawah. Di atas segala ciptaan dan di bawah adalah segala ciptaan. Yang atas adalah dunia tak terbatas, tak terlampaui, dan dunia yang kekal. Tapi yang dunia di bawah, dunia yang terbatas, dunia yang berkekurangan, dan dunia yang sementara. Dan dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dan menjadi kerajaan setan, dan manusia menjadi budak setan. Manusia tidak bisa lepas dari 12 masalah yang setan berikan, tapi dalam Alkitab dikatakan Allah adalah Allah yang tak terlampaui, Allah yang tak terbatas. Dikatakan Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Allah telah merencanakan keselamatan ke dalam dunia ini. Ketika Allah telah merencanakan keselamatan, Dia akan juga mengenapinya. Karena itu Ia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Ia mengirimkan anaknya yang tunggal.
apa yang Yesus katakan? Dia mengatakan ia berasal dari atas. Aku bukan berasal dari dunia ini. Aku diutus oleh Bapakku dari surga. Jadi dimengerti. Tetapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka tidak mengerti ini sehingga ia mengkritik Yesus. Bagaimana kamu bisa menjadi anak Allah? Yesus menanggapinya dengan, oh, kamu benar-benar menghina Allah. Walaupun pergi ke gereja sangat rajin, tetapi itu hanya kehidupan beragama. Tanpa Injil, lebih baik kamu tidak pergi ke gereja. Kalau kita tidak mengerti Injil, kenapa kita datang ke gereja? Tapi bagaimanapun juga iman timbul dari pendengaran. Kalau kita terus-terus mendengar, mungkin iman bisa timbul. Walaupun kita datang ke gereja, suatu saat kalau kita mengalami kepahitan, mungkin segala kemarahan yang akan timbul. Mungkin mendengarkan khotbah gereja bukan sebagai firman Tuhan, tetapi hanyalah sebagai khotbah seorang pendeta. Tetapi gereja tidak ada pilihan lain selain seperti ini. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yesus juga mengatakan, pada mulanya ialah firman. Firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Filipi pasal 2 ayat 6-8 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, dia adalah rupa Allah. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Allah yang tak terbatas, tak terlampaui dan kekal, ia menjadi manusia dan kemudian masuk ke dalam dunia. Yesus yang telah menjadi manusia, ia taat sampai mati, bahkan mati sampai di kayu salib, yaitu ia Yesus Kristus. Seorang perempuan muda akan melahirkan dan memberi nama Immanuel. Ini adalah kasih Allah. Bisa dimengerti. Ia adalah Allah yang terlampau, tak terbatas dan kekal. Bagaimana ia bisa mengutus anaknya yang tunggal kepada dunia ini untuk disalibkan? Jangan sekedar mendengarkan, tetapi harus bermeditasi. Allah bisa menggunakan metode lain untuk menyelamatkan kita, tetapi kenapa Allah menggunakan metode seperti ini? Karena tidak ada cara lain selain ini untuk menyelamatkan kita. Karena manusia adalah orang yang berdosa,
dan upah dosa ialah maut. Jadi penaltinya ialah maut. Upah dosa ialah maut, bukan hidup. Jadi tanpa dosa ia harus masuk ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena ia adalah Allah yang tak terbatas terlampaui. Dengan itu dia tidak bisa datang ke dunia ini. Karena itu ia harus menjadi manusia untuk bisa datang ke dunia ini. Tidak sampai di sini. Dan ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Kristus mati bagi kita. Bagi dosa kita ia mati. Karena tidak ada metode lain selain ini. Untuk menghancurkan setan dan memulihkan kita, tidak ada cara lain. Karena itu melalui metode seperti ini Allah menyelamatkan manusia. Dan Yesus Kristus telah menggenapi keselamatan itu. Yesus mengatakan semuanya sudah selesai dalam Yohanes 19 ayat 30. Yesus Kristus yang datang dari surga, ia telah menggenapi keselamatan. Ketika ia sudah menyelesaikan pekerjaannya, ia kembali lagi ke surga. Dan di dalam Alkitab dikatakan sekarang ia duduk di sebelah kanan Bapa. Sebelum naik ke surga, apa yang ia katakan? Setelah aku naik ke surga, aku akan memberimu penolong yang lain. Ketika penolong lainnya itu Roh Kudus datang kepadamu, ia akan mengajarkan segala sesuatu yang telah ku ajarkan kepadamu. Siapa penolong yang lain itu? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus datang dari Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus mengaplikasikan keselamatan itu kepada kita. Karena itu di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan kita tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus turun atas kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti ini dengan segala pengetahuan. Kita harus berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Karena itu Roh Kudus harus datang ke atas kita, sehingga kita bisa percaya tentang fakta ini. Allah menggunakan metode ini untuk menyelamatkan manusia. Jadi keselamatan itu adalah kombinasi dari ketritunggalan Allah. Ini adalah metode yang dimana ketritunggalan Allah yang hanya bisa melakukannya. Karena setan adalah roh yang tak bisa terlihat oleh mata. Untuk menghancurkan setan dan lepas dari setan, hanya melalui metode ini. Untuk menebus segala dosa yang kita punyai dengan metode ini. Allah adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ketritunggalan artinya adalah tiga pribadi. Setiap pribadi ialah Allah. Allah Bapa seutuhnya juga Allah, Allah Anak juga seutuhnya Allah, dan Roh Kudus juga seutuhnya Allah. Dan ini menjadi tiga Allah, kan? Tapi aneh kan kalau Allah ada tiga, tetapi kita mengatakan Allah itu satu.
Karena esensinya adalah sama, yaitu Allah, maka kita sebut Allah Tritunggal. Melalui cara pandang seperti inilah kita bisa melihat Allah secara pribadi, secara individual. Allah Bapa telah menetapkan atau merencanakan keselamatan bagi kita, dan Allah Anak yang menggenapi keselamatan itu bagi kita, dan yang untuk mengaplikasikan keselamatan itu ialah Allah Roh Kudus. Jadi pelayanan ketiga Allah ini adalah secara individu, tapi karena ini adalah Tritunggal, mereka selalu bersama-sama. Walaupun ini susah dipahami, tapi ini adalah kebenaran. Ini adalah kasih Allah. Tempat berkumpulnya orang-orang menerima kasih Allah itu adalah gereja. Jadi kita harus mengerti apa gereja itu. Gereja adalah komunitas kasih, karena orang yang menerima kasih Allah mereka berkumpul. Sebelumnya kita sudah membaca kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Inilah kasih Allah itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah adalah kasih. Kita membicarakan tentang kasih Allah, menggambarkan bagaimana Allah itu ada. Allah adalah kesatuan kasih. Bagaimana Allah itu ada? Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Anak sepenuhnya taat kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Ia memberikan hidup kepada Allah Anak serta kemuliaannya. Karena hubungannya adalah hubungan kasih. Karena Allah Anak sangat mengasihi Allah Bapa, Ia patuh kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Ia memberikan hidup beserta kemuliaannya. Karena itu kita katakan Allah itu adalah kesatuan dari kasih. Dikatakan inilah kasih Allah yang dinyatakan di antara kita. Itulah gereja. Orang-orang yang menerima kasih Allah mereka berkumpul, itulah gereja. Tempat berkumpul mereka yang diselamatkan, itulah gereja. Gereja yang lengkap atau komplit itu apa? Ialah di mana orang-orang yang berkumpul menerima kasih Allah secara lengkap atau secara komplit. Karena itu gereja adalah komunitas kasih. Karena itu kita harus mengasihi satu dengan yang lain.
Kenapa kita harus mengasihi satu sama yang lain? Karena kita telah menerima kasih dari Allah. Karena itu kita harus saling mengasihi. Di ayat yang 11 dikatakan, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Gereja adalah komunitas dari kasih. Gereja adalah tempat melalui Injil menyelamatkan manusia. Di ayat 9 dikatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ketika gereja mempunyai Injil dan gereja mempunyai kasih Allah, maka tidak ada pilihan lain. Gereja akan menyelamatkan orang-orang. Jika ada yang berbeda dengan kita, kita bisa mengerti. Dan bila ada yang melakukan kesalahan, kita bisa memaafkan. Dan kita juga akan menerima mereka. Dan kita akan menunggu mereka. Kita bisa melampaui diri kita. Itulah gereja. Yesus juga memberikan 3 perintah kepada gereja. Dan di ayat 21 ia memberikan perintahnya. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Apa perintah barunya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sepenuhnya harus percaya kepada Allah dan taat. Kemudian kita harus mengasihi sesama. Semua saudara-saudara kita di dalam gereja kita mengasihi. Apa itu kasih? Kasih ialah melayani yang lain atau sesama. Kalau di dalam gereja ada konflik, itu sudah tidak benar. Dikatakan kasih itu melayani, bukan untuk berkelahi. Komunitas kasih. Kalau kita datang ke gereja hanya untuk memanfaatkan gereja, kita sama seperti pencuri yang hanya mencari keuntungan dalam gereja. Seperti itulah pencuri. Komunitas kasih. Bagaimana bisa memungkinkan bagi kita? Di sini saya tidak mengatakan harus mengubah level atau karakter Anda. Kalau Injil menjadi apa yang tertanam terukir menjadi natur, maka itu akan mengubah. Ketika kita mencoba terus untuk menanamkan Injil ini dan kasih Allah, maka itu akan terjadi. Coba kita cek diri kita masing-masing. Kalau kita menganggap kita benar-benar menerima kasih Allah, bagaimana kita bisa menyakiti yang lain? Bagaimana kita bisa menghakimi sesama? Kalau kita menyakiti atau menghakimi sesama, kita tidak benar-benar menerima kasih Allah. Yesus memberikan perumpamaan tentang hal ini. Ada seseorang yang mempunyai hutang sebanyak 10.000 talenta. Seberapa banyak hutangnya? Kalau digambarkan dengan menjual rumah pun tidak bisa menutupi hutangnya. Kamu tidak akan bisa melunasi hutangmu. Walaupun seumur hidupmu kamu menjadi hambaku, kamu tidak akan bisa melunasinya.
Bagaimana caranya untuk melunasi hutangnya? Kalau dapat pengampunan atau pembebasan hutang, dengan cara itu kita bisa terbebas hutangnya. Seperti inilah Allah mengasihi kita. Kita mempunyai hutang 10.000 talenta, tetapi diampuni. Tetapi kalau ada seseorang yang berhutang dengan kita 100 talenta, kita menagihnya. Jadi kita ini menjadi orang seperti apa? Kita sudah diampuni dengan hutang kita sebanyak 10.000 talenta, tetapi Tuhan telah mengampuni kita. Sedangkan seseorang yang berhutang dengan kita hanya 100 talenta, kita menagihnya dan ingin memenjarakan dia. Kalau kita tidak mengerti Injil, kita sama seperti itu. Karena itu, kita harus setiap hari workshop supaya ini menjadi tertanam, terukir, dan menjadi natur. Kondisi kita sama digambarkan dengan kita mempunyai hutang 10.000 talenta, tetapi kita mempunyai spesial dari Allah, kita diampuni. Dan ini yang menjadi solusinya. Karena itu kita harus berdoa untuk pusat pelatihan 237 bangsa. Gereja kita adalah gereja komunitas kasih. Jadi kita memerlukan bangunan pusat pelatihan sehingga para multi etnis yang datang selama 24 jam bisa menerima pelatihan. Karena dengan Injil ini kita bisa menyembuhkan dunia. Jadi kita harus menjadi gereja yang menyelamatkan. Tanpa Injil kita tidak bisa diselamatkan. Gereja kita harus menjadi gereja yang menerima 24 jam kesembuhan. Ketika ada orang sakit datang ke gereja kita, bisa menerima pemulihan dan menjadikan para remnant sebagai puncak sehingga bisa mengutus para remnant ke seluruh dunia dan menyelamatkan dunia. Kita perlu berdoa. Gereja kita adalah komunitas kasih. Kita harus menjadi gereja yang mempunyai Injil dan menikmatinya. Kalau kita menanamkan ini dalam pikiran kita dan berdoa, saya yakin Tuhan pasti akan tersentuh. Karena ini adalah zaman di mana gereja pintu tertutup. Pada saat ini gereja-gereja tidak bisa menyelamatkan dunia. Alasannya karena Injil terus melemah, lama-lama akan hilang. Ini adalah kebenaran. Banyak muncul orang-orang sangat luar biasa, tetapi orang-orang yang memiliki Injil sangat terbatas. Ini semua kondisi di seluruh dunia. Ini adalah salah satu forum dari Remnant Indonesia. Walaupun dia bertemu dengan profesor atau doktor bahasa Ibrani dan mengadakan percakapan dengan profesor tersebut, tetapi bisa dilihat profesor itu tidak memiliki Injil. Tetapi remnant ini karena dia sebagai murid dan sedang mengadakan percakapan dengan profesor, dia berkata dengan sangat hati-hati. Dan remnant ini pun tahu kalau profesornya dikuasai setan. Dan remnant ini menyampaikan jalan keselamatan di depan profesornya. Dan profesor ini sejak mendengarkan penjelasan jalan keselamatan, ia menjadi terkejut dan ia mengatakan, oh selama ini inilah yang aku cari-cari. Dan saya selalu mengatakan ini kepada kalian kan,
Tak peduli walaupun sekolah teologi, walaupun gereja, mereka di sana tidak mempunyai Injil. Kalau kita bisa menjelaskan diagram ini dengan baik, saya yakin Tuhan akan memakai kita untuk 237 bangsa. Karena itu, kita harus menyiapkan sistem. Tuhan ingin mengutus kita keluar, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita membuat rumah atau gereja. Jadi mereka para multi etnis yang datang, mereka bisa makan, minum, dan menerima pelatihan. Kita harus menyiapkan tempat sehingga ketika Tuhan mengirimkan para multi etnis datang, bisa menerima pelatihan. Jadi inilah kasih Allah. Kita tidak bisa mengekspresikan kasih Allah hanya melalui mulut kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengekspresikannya dengan kata-kata kita? Di Alkitab dikatakan, walaupun aku menulisnya dengan tinta di lautan dan menulisnya dalam langit, aku tidak bisa menuliskan semuanya itu. Yang harus kita lakukan ialah menikmati kasih Allah, dan bisa terlihat melalui sikap kita. Jadi kalau ada seseorang melihat kita, bisa mengungkapkan, oh saya benar-benar bisa melihat gambar Allah di dalam kamu. Aku tahu kalau Allah itu kasih, tetapi ketika aku melihatmu, aku bisa mengerti kurang lebih. Biarlah kita menjadi pribadi yang menerima kasih Allah secara penuh dan bisa menjadi pribadi yang menyelamatkan sesama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Bapa, kami mengucap banyak terima kasih karena kasih-Mu adalah kasih yang tanpa syarat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami menikmati kasih-Mu ini dan bisa memberikan kasih-Mu kepada sesama. Biarlah gereja kami menjadi gereja yang bisa menyelamatkan seluruh